Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita dengan NPM 0222201020. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan perbedaan posisi pita suara, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan posisi pita suara, bunyi vokal, dan konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi, hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Hal ini terjadi pada artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang selama praktis termasuk konsonan karena pada waktu diartikulasikan belum mendapat konsonan murni. 2. Jelaskan proses terbentuknya suara. Proses terbentuknya suara atau bunyi bahasa yakni ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran rongga, mengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan lewat bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu akan mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu akan membuka kedua pita suara yang merapat, sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan suara atau bunyi yang berbeda-beda. Singkatnya, proses terbentuknya yakni paru-paru mengembang dan mengempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah 9 vokal. Pita suara pada kondisi tersebut akan bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. 3. Jelaskan proses terbentuknya bunyi vokal dan konsonan. Proses terbentuknya bunyi vokal dan konsonan yaitu jika pita suara bergetar, maka buatlah suara yang menyebabkan saluran suara terbuka ke udara dari luar. Kemudian buat suara vokal. Jika saluran suara ditutup atau terhalang oleh udara dari luar, maka hasilnya adalah suara konsonan. 4. Jelaskan titik-titik dan tempat artikulasi. 1. Letupan. Bunyi letupan diartikulasikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi P, B, T, D, K, dan G. 2. Geseran. Pada jenis artikulasi ini, sebagian aliran udara mengalami penghambatan artikulator aktif dan pasif membentuk celah sempit sehingga udara dapat tetap mengalir dan memproduksi bunyi seperti S, Z, dan I. 3. Panduan. Berkat kombinasi antara artikulasi letupan dan artikulasi geseran, bunyi panduan dapat terwujud, seperti bunyi C dan J. Kemudian 4. Sengau. Artikulasi nasal memungkinkan artikulator untuk menghambat aliran udara pada rongga mulut untuk melepaskan melalui rongga hidung. Bunyi sengau menghasilkan bunyi seperti M dan N.
Selanjutnya 5. Getaran. Artikulator aktif yang bersentuhan dengan artikulator pasif secara beruntun dapat menciptakan bunyi getaran seperti bunyi R. Selanjutnya, sampingan. Bunyi sampingan tercipta karena aliran udara terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi I. Selanjutnya, 7. Hampiran. Artikulasi sampingan mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Bunyi yang dihasilkan seperti bunyi W dan bunyi J. Baiklah, itulah tadi jenis artikulasi yang memungkinkan kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Selain itu, bunyi-bunyi tersebut turut pula mempengaruhi oleh tempat berlangsungnya artikulasi sebagai berikut. 1. Bilabial atau artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan B, P, M, dan W. Kedua, labiodental. Artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. Apicodental atau artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi. Bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Apicoal veolar atau artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D dan R. Kelima, laminopalakal. Artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan ialah N. 6. Lamional veolar atau artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi N. 7. Dorsevelar. Artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan N. 8. Glotal. Artikulasi yang ditentukan oleh celah pada pita suara. Bunyi yang dihasilkan adalah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.